kenapa sih musuh saya nggak dihukum sampai semaksimal mungkin gitu. Sedangkan Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Iya, gitu. Tuhan selalu memberikan second chance loh, kesempatan kedua. Jadi gimana? Nggak setuju hukuman mati berarti ya? Nggak setuju. Karena muncul dalam satu penglihatan ada pria muda brewokan gitu khotbah di antara jemaat dan ternyata anaknya brewokan. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. William Zerak L. Artinya apa ini namanya? Artinya adalah William itu adalah pelindung, Zerat itu adalah bersinar, dan L itu adalah Tuhan. Jadi pelindung, sinar Tuhan. Weh, pelindung, sinar Tuhan, cahaya Tuhan. Oh, kenapa sinar Tuhan dilindungi ya? Itu Papa pas aku masih kecil, Papa dengar kayak audible dari Tuhan nama aku itu ya. Aku bersyukur sih, namanya bagus artinya. Oh, suka ya? Suka dah. Nggak rencana ganti nama kan? Enggak dong. Oke, William ini ambil semester udah skripsi ya, jurusan hukum di Trisakti ya? Iya. Niru kayak kakaknya gitu, mau jadi hakim? Oh, enggak. Ini kan boleh kan, perawakannya berwibawa lah. Kalau dipanggil yang mulia cocok lah gitu kan. Tapi kita berbeda jurusan. Kalau Cece tuh mau jadi hakim kan. Kalau aku tuh mau menjadi pengacara. Aku mau membantu orang-orang yang kesusahan di luar sana yang nggak dapat kesetaraan dalam hukum di Indonesia gitu. Wih, mantap. Berarti kan ada sebuah keresahan di dalam hatimu tentang hukum di Indonesia. Benar. Kenapa? Karena dulu kayak masa lalu aku ngelihat kayak orang-orang di sekitar aku tuh yang mungkin kita bisa bilang kekurangan dalam materinya segala macam, dipandang di hukum, dan orang-orangnya tuh ngelihat kayak mau nggak mau gitu ngebantunya karena materinya dikit. Apa sih yang mereka bisa dapetin di sana gitu loh. Dan aku tuh sendiri mau jadi pengacara yang kayak nggak apa-apa, ini kita nggak usah ngambil duitnya, yang penting benar aja kasusnya selesai dan dia mendapat justice gitu di hukum di Indonesia gitu. Wih, masih skripsi soalnya ya, idealisnya tinggi. Yakin nggak berubah nih? Enggak sih. Emang kenapa sih persepsinya tentang uang itu kok jahat banget ya, bisa membeli keadilan ya? Karena nggak tahu ya, terutama kayak di Indonesia gitu, yang berkuasa, yang punya duit itu lebih bisa semena-mena gitu loh daripada yang kita lihat kayak orang sederhana atau di bawah orang kekurangan gitu loh. Mereka tuh nggak bisa kayak aku mau ini seenak-enaknya, mereka harus ngikutin prosedurnya satu-satu. Tapi orang yang punya duit tuh bisa kayak aku punya duit nih, aku mau langsung ke tahap yang sini gitu loh. Itu segampang itu gitu. Bisa membeli sebuah shortcut ya? Iya, benar. Tapi gini ya, pernah saya mendengar salah satu lawyer gitu, saya lupa, dia sebutin gini, kalau saya tahu gitu di depan tembok keras, ya mungkin masa saya terus lalui gitu, saya jedukin gitu, saya mau niatnya lurus nih gitu, tapi ada tembok menghalangi, maksudnya hambatan gitu kan, nggak mungkin dong gitu saya tubruk, ya kan, walaupun saya tahu itu jalannya lurus gitu, tapi nubruk saya, otomatis saya harus cari cara lain dong gitu. Nah, cara lain ini yang kadang-kadang membutuhkan ya suap sana, suap sini. Gimana? What do you think kalau soal kayak gitu? Kalau kita ngomongin jalan lain ya, tuh kayak ada pepatah, ada 1000 jalan ke Roma, ada berbagai jalan ke Roma. Kayak kenapa jalan lain yang kita lihat itu adalah jalan lain yang nggak benar gitu, yang kita menyuap atau apa? Kenapa nggak melihat jalan lain yang ke arah yang lebih baik gitu? Emang tetap ada? melakukan. Pasti ada, kalau apalagi kalau kita pegang kayak kita berdoa ke Tuhan, pasti Tuhan menunjukkan jalannya sih. Oh, iya. Apa ada bukti gitu tentang apa ya? Tentang otoritas Tuhan yang dinyatakan dalam sebuah keadilan hukum yang pernah kamu lihat lah sebagai ya masih mahasiswa lah tahap akhir gitu? Kalau ngelihat, apa ada memang intervensi Tuhan yang maha adil itu dalam sebuah keadilan gitu? Karena kayaknya semua seperti yang kamu bilang gitu, bisa dibeli dengan uang orang yang berkuasa gitu. nah ini ada pengalaman pribadi sih. Gimana? Menyangkut dengan orang tua. Kayak dulu tuh pas masih zaman beberapa tahun lalu, mama tuh kayak
mengalami masalah di bidang hukum gitu. Sedangkan keluarga kita tuh kan dulu sempat habis-habisan dalam pelayanan gitu, dan kita nggak punya begitu banyak materi kayak orang-orang lain. Dan di sana tuh benar-benar di pihak lainnya tuh sangat menekan gitu loh, di daerah Bandung. Dan puji Tuhan kita tuh kayak berdoa, Tuhan gimana penyelesaiannya gitu-gitu. Dan tiba-tiba kayak orang dari Ambon yang punya pangkat gitu-gitu tuh datang ke kita ingin membantu. Kayak kita tuh beneran berdoa ke Tuhan terus kayak mereka yang datang sendiri ke kita, bukan kayak kita kayak tolong bantuin, enggak, tapi mereka kayak ngelihat, wah ini bisa saudara saya nih, kayak papa tuh pandangannya seperti apa deh, sama pandangannya, terus dia mau jadi saudara sama papa, ayo kita bantuin. Dan itu puji Tuhan semua masalah itu selesai karena kita berdoa. Apa yang tidak pernah dipikirkan itu malah Tuhan sediakan pembelaannya kayak gitu. Benar, maksudnya ya. Bener banget. Oke. Jadi terbukti ya, dia gimana tuh masih ada pembelaan Tuhan lah gitu ya. Oke. Jadi jangan macam-macam ya, berbuat yang aneh-aneh dan jahat. Masih ada Tuhan yang membela gitu ya. Benar. Oke. Nah, kamu ini kayaknya apa namanya? Apa ya? Saya nilai dari saudara kamu yang lain paling rohani ya. Waduh. Banyak bersentuhan dengan dunia spiritual kayak gitu. Berarti percaya banget dengan namanya mujizat. Wah, percaya banget itu. Karena kita tuh ada kejadian apa? 19 Desember 2020. Kita tuh sekeluarga, ada aku, Cece, Koko Ricci sama Mama, berempat kita nyetir ke arah Semarang dan mau ke Bali pada saat itu. Kita tuh untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita ingin kayak memberi ke panti asuhan segala macam, tapi sayang sekali di perjalanan kita terjadi kecelakaan dan mobilnya terbalik, hancur parah, dan kita berempat itu selamat tanpa nggak ada luka sama sekali, walaupun mobilnya udah sehancur apa, kita berempat selamat. Dan itu luar biasa. Saya paling bersyukur di saat itu. Dan kalau ngomongin mukjizat ya itu yang paling kena ke saya, mukjizat itu. Jadi itu mestinya nggak mungkin ya dengan udah terbalik-balik itu mobil. Wah, udah hancur parah, udah kebalik berapa kali. Karena kita dengar seminggu sebelumnya ada kejadian yang sama dan 4 orang tersebut meninggal. Iya. Oke. Terus ini saya dapat bocoran gitu ya. Jadi apa namanya? Papa kamu ini kan prophetic banget gitu ya. Sebagai pendeta saya nilai gitu. Itu pernah muncul dalam satu penglihatan ada pria muda brewokan gitu khotbah di antara jemaat, dan ternyata anaknya brewokan. Iya. Itu ceritanya, jadi pas saya masih kecil itu kan saya sangat klimis, apalagi dulu mama yang sedara dengan saya, almarhum mama itu membesarkan anaknya kayak anaknya kurus, terus kayak yang kayak koko gitu lah, kayak nggak ada sama sekali jambang seperti ini gitu loh. Terus papa kan cerita kayak, papa nih punya penglihatan dulu masih kecil. Oh, cerita? Iya, pas aku belum ada gitu, pas papa masih muda, penglihatan dari Tuhan tuh kayak ada orang yang bertubuh besar, berdiri di mimbar Tuhan dengan banyak orang di sana gitu. Dan papa tanya, itu siapa? Kata Tuhan, itu anakmu. Sedangkan papa bilang, mama aja tubuhnya kecil, papa juga kecil gitu loh. Bagaimana bisa punya anak yang sebesar itu gitu loh. Sampai seketika pas pulang dari Israel, kayak bener-bener tumbuh gitu loh, kayak sesuai dengan penglihatan papa gitu loh. Dan kebetulan sekali kayak tahun depan kita akan ke Israel lagi. Saya bener-bener kayak menanti-nanti, karena kata papa nggak semua orang bisa ke sana. Menanti apa? Menanti untuk berkunjung ke Israel lagi, karena jujur pulang dari Israel sebelumnya saya mengalami perubahan yang signifikan, karena pandangan saya terhadap dunia luar sampai nilai-nilai di sekolah saya tuh jauh dari yang dulu. Ada sebuah terobosan yang besar gitu maksudnya. Iya, benar. Ada sebuah breakthrough. Jadi brewok ini sengaja di setting atau gimana? Enggak, saya nggak apa-apain, bener-bener tumbuh aja gitu loh. Kayak mukjizat aja sih. Ya kali aja gitu ketika papa cerita, aku kepengen deh apa namanya seperti yang diceritakan itu gitu. Jadi apa ya udahlah,
aku wujudkanlah penglihatan papa itu di Justru diriku. malah dulu nggak kepengen punya kayak ngapain sih kok orang punya brewok gitu kan. Terus ya tumbuh, berarti kayak kalau saya buat sendiri kan saya nggak mau gitu loh. Tapi kayak kalau dari Tuhan ya saya terima gitu. Wih, ini jadi judulnya brewok dari Tuhan. Sengaja dipelihara ini berarti, nggak dicukur. Cukur karena tapi ini cepet banget lebatnya, jadi kayak ya udah saya maintain aja. Gitu. Kelihatan lebih pede atau berwibawa gitu dengan. Jujur iya kayak lebih dewasa sih. Wih. Karena kalau dicukur gitu kayak anak-anak. Apalagi mau jadi lawyer harus kan tampal Iya. garang gitu kan. Berwibawa banget itu. Oke. Ini William ya. Jadi artinya kalau dari apa ya? Keinginan kamu tadi pengen berkiprah dalam dunia hukum, membantu sesama yang mungkin tidak mampu, memperjuangkan keadilan bagi mereka-mereka yang mungkin terzolimi seperti itu. Tapi di sisi lain ada sebuah nubuatan yang sedang kayaknya tergenapi gitu. Nah jadi gimana ini, mau jadi hamba Tuhan atau mau jadi lawyer sih? Bingung saya. Menurut saya ini dua hal yang bisa berjalan bersamaan. Karena gitu? dua-duanya saling membantu. Lawyer membantu manusia untuk kayak kesulitannya segala macam, dan menjadi pendeta itu adalah juga membantu, tapi membantu secara rohaninya. Jadi ketika keduanya berjalan bersamaan, menurut saya akan menjadi hal yang luar biasa. Seperti itu. Ya. Sudah ada sih, paling nggak di Surabaya gitu ya, seorang hamba Tuhan, gembala sidang yang juga lawyer gitu. Kepengen jadi seperti itu. Iya. Iya, mari kita doakan sama-sama ya. Amin. Amin. Berarti nanti paling nggak klien pertamanya adalah jemaat-jemaat dong, harus dibantu dong. Iya, apalagi orang-orang yang kayak benar-benar dekat ke Tuhan tapi memang belum melihat arah yang Tuhan tuh ngasih apa sih gitu loh. Mau kayak membantu gitu loh. Oke, satu hal terakhir yang saya tanyakan, hukum dunia versus hukum kasih dari Tuhan, itu berbenturan nggak sih? Hukum dunia dan hukum kasih dari Tuhan. Menurut saya hukum di dunia ini kayak ngasih harus sesuai pasalnya, harus sesuai undang-undangnya gitu. Tapi Tuhan tuh terkadang melihat ke arah yang lain gitu loh. Kalau Tuhan memberikan hukuman ini, apakah kedepannya orang-orang di sekitarnya, dirinya tuh akan berubah atau apa? Menurut saya itu dua hal yang berbeda gitu. Apa yang pandangan Tuhan dan pandangan di dunia ini berbeda gitu menurut saya. Dan saya tuh ingin mewujudkan bahwa pandangan Tuhan ini lebih dari pandangan yang di dunia ini. Jadi nggak semua orang tuh harus dihukum karena kesalahannya dengan semaksimal mungkin, karena mungkin dia ngerasa kayak kesel, kenapa sih musuh saya nggak dihukum sampai semaksimal mungkin gitu. Sedangkan Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Iya, gitu Tuhan selalu memberikan second chance loh, kesempatan kedua. Jadi gimana? Nggak setuju hukuman mati berarti? Nggak setuju. Karena ketahuan nih saya nih. Karena menurut saya kayak yang untuk mengambil nyawa sesama itu tuh cuman hak dari Tuhan gitu loh. Manusia tuh nggak boleh memutuskan kayak nyawa dia harus diambil sekarang, itu nggak boleh menurut saya sih. Tapi kan pernah disebutin bahwa mata ganti mata. Dia pernah membunuh gitu seseorang yang mungkin bahkan tulang punggung misalnya. Tapi menurut saya itu kan perjanjian lama ya, kayak Tuhan sudah memperbaharui semua itu menjadi kasih gitu loh. Sampai Tuhan sendiri disalibkan dan Tuhan nggak minta apa-apa ke mereka kayak kamu harus ini itu, saya harus ntar cambuk kamu gitu-gitu, enggak kan. Tuhan kayak memberi aja dengan kasih gitu loh untuk anak-anaknya. Iya. Ini ya saya bisa bayangkan nanti waktu eksepsi gitu, itu semua naskahnya itu penuh dengan ayat-ayat Alkitab gitu ya. Speechless saya. Oke, makasih William ya buat perbincangannya ya. Terima kasih kok. Sukses selalu buat meniti karirnya. God Amin. bless. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.